ajmain. Amma ba'd. Ingkang kawula mulyakaken Kepala Madrasah Diniyah Takmiriyah Darul Huda lan sedaya asatidipun, lan ingkang kawula mulyakaken sedaya tamu undangan, lan boten kesupen sedanten siswa-siswi Madrasah Diniyah Darul Huda yang berbahagia. Bapak-bapak, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, tadi acaranya di sini demonstrasi pembacaan kitab dengan metode Al-Miftah. Jadi sebelum menginjak pada pembacaan, cek. Bapak-bapak, Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, sebelum menginjak ke pembacaan dan tanya jawab, kami perkenalkan dulu satu persatu dari siswa-siswi kelas 4 ULA. Untuk memulainya kami mulai dari perkenalkan Hirayatus Sa'adah binti Muhammad Hasim. Perkenalkan Rifa Eka Safitri binti Pasrianto. Perkenalkan Farzia Limisha binti Mualim. Perkenalkan Khairun Nisa Rohani binti Ahmad Runtu. Perkenalkan Lamanya bin Ali. Perkenalkan Deswita Anggreni binti Deswita. Perkenalkan Amira Wuliansyah binti Muhammad Saleh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syarif bin Zaidullah bin Bapak Syahid. Demikian nama-nama dari santri kelas 4 ULA. Jadi sebelum dimulai dari santri kelas 4 ULA ini, kami menerapkan metode Al-Miftah, yakni suatu metode untuk mempermudah cara membaca kitab, dengan tujuan nanti kalau sudah di kelas tingkat wusta akan lebih mudah dan lebih ringan untuk membaca kitab. Untuk menyingkat waktu, Bapak Ustadz Mudi sudah siap proyektornya. Jadi nanti ini ada 3 sistem bacaan, yakni pertama membaca kitab, kemudian tanya jawab tentang materi pelajaran Al-Miftah dari jilid 1 sampai jilid 4, dari mulai kalimah sampai kepada pelajaran isim yang dibaca atau mahfudzatil asma.
Nanti dari jilid 1 sampai jilid 4 bisa ditanyakan bebas melalui kitab jilid 1 sampai jilid 4. Sudah siap? Jadi sudah siap semuanya? Bisa dimulai dengan bacaan basmalah. Tabu ahkam zakati wa hiya mutan annama'u wa syar'an ismun limalin maksusin yuqadu min malin maksusin ala wajhin maksusin yusrafu li ta'ifatin maksusatin yatajibu az-zakatu fi khamsati asya'a wa hiya al-mawashi walau adbara bin na'ani lakana awla li'annaha akhassu minal mawashi wal kalamu fil akhassi wal athmanu wa urida biha al-dhahabu wal fiddatu was zuru'u wa urida biha al-aqwatu wa thimaru wa urudu tijarati wa sayati kullun minal khamsati mufassala فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي الإبل والبقر والغنم فلا تجب في الخيل والرقيق والمتولد مثلا بين غنم وذبائن. Sudah. Kemudian untuk sesi tanya jawab kita mulai dengan tanya jawab materi pelajaran dari jilid 1 sampai jilid 4. Kemudian setelah itu tanya jawab tentang praktek atau secara tertibnya. Jadi pertama coba dijawab bersama-sama. Isim tasniyah adalah Isim yang mempunyai arti dua dan dengan alif dan nun mempunyai fathah dan mengandung nasab dan jar. tanda i'rabnya. Rafa dengan alif tanda muslimani, nasab dengan ya tanda muslimaini, jar dengan ya tanda muslimaini. Perbedaan antara isim tasniyah dengan jamak mudzakkar salim waktu nasab dan jar adalah Nasiyahnya sebelumnya fathah setelah ya kasrah, contoh mu'minaini. Jamak ya sebelumnya kasrah setelah ya fathah, contoh mu'minina. pembahasan isim tasniyah ada di jilid berapa? 1. Kemudian pertanyaan selanjutnya, isim dhamir adalah Kata penjadi yang menunjukkan kata lain atau bicara, contoh anak-anak, mukhatab atau mukhatabah, lawan bicara, contoh anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ghaib atau ghaibah atau yang bicarakan, contoh huma, humya, huma, hunna. isim dhamir dibagi menjadi berapa? 2. Sebutkan. Dhamir mutasil dan dhamir munfasil. Dhamir mutasil adalah Dhamir yang selalu sambung dengan kalimat lain dan tidak bisa diletakkan di awal kalimat atau setelah kata ilah, contoh bihi. dhamir munfasil adalah Dhamir yang tidak sambung dengan kalimat lain dan bisa diletakkan di awal kalimat atau setelah kata ilah, contoh ilah huwa. pembahasan isim dhamir di jilid berapa? 2. Apa yang dinamakan dengan isim mausul? Kata yang kata penghubung antar kalimat.
Setiap ada isim mausul pasti ada Silah dan air. silah adalah Jumlah atau serupa jumlah sibu jumlah setelah isim mausul. silah bisa berupa apa saja? Jumlah isminya, jumlah fi'liyah, huruf dan jamak majrur. Pembahasan isim mausul di jilid berapa? Mubtada adalah Semarifat yang dibaca rofa yang berada di awal pembahasan dan bermakna utawi. pembahasan mubtada di jilid berapa? 4. Isim maf'ul adalah maf'ul bi adalah Isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran suatu pekerjaan dan bermakna ing. pembahasannya di jilid berapa? 4. Khobar dibagi menjadi berapa? 2. Sebutkan. Khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad ada berapa? Khobar ghairu mufrad ada berapa? 2. Sebutkan. Jumlah dan serupa jumlah. Jumlah ada apa saja? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau serupa jumlah, Huruf dan jamak majrur. bina ada berapa? 7. Sebutkan. 1 sahih, 2 mudha'af, 3 mamus, 4 mithal, 5 huruf naqis lafih. Ulangi lagi. 1 sahih, 2 mudha'af, 3 mamus, 4 mithal, 5 huruf 6 naqis, 7 lafih. Sebutkan nadhamnya. Sahihun aw mithalun aw mudha'afun lafifun naqisun mamusun ajwafu. Bina misal adalah Setiap yang berupa huruf ilan. ulangi lagi. Setiap fi'il yang fi'ilnya berubah huruf ilat. Pembahasannya di jilid berapa? Fi'il hukumnya fi'il mudhari dibaca. Rafa selama tidak sambung dengan amil nawasid dan amil jawazim. Sebutkan amil nawasid. Menasabkan dengan sendirinya. 2 menasabkan dengan menyimpan an. Sebutkan yang menasabkan dengan sendiri. An dan kai. Yang dengan menyimpan an. Lam kai lam juhud hatta au kawabu. Pembahasannya di jilid berapa? Ya demikian pertanyaan tentang materi. Mungkin dari bapak atau ibu bisa bertanya melalui kitab panduan dari jilid 1 jilid 4 itu. Cek. Pak, ya saya tak tanya dulu Pak. Ya. Saya buka dulu ya. Enggak, ini pertanyaan tentang materi dulu, nanti setelah itu ada session apa tentang tahqiq. Apa yang dimaksud dengan khobar mufrad? Khobar yang tidak berupa jumlah atau serupa jumlah meskipun berupa isim tasniyah atau jamak. Sebutkan 2 contoh dari khobar mufrad. Jadi yang kami suruh menghafalkan itu seputar apa pengertiannya. Nanti kalau contohnya itu bisa langsung dipraktekkan di sini. Oh, betul. Iya. Contohnya. Berarti contohnya nanti dipraktekkan di sini. Ya. Ya seperti tadi anak TPA kalau disuruh mencari contohnya ya belum menguasai. Ya bisa dilanjutkan pertanyaannya. Apa yang dimaksud khobar ghairu mufrad? Khobar yang berupa jumlah atau serupa jumlah. Ada berapa khobar ghairu mufrad? Sebutkan. Berupa jumlah. Ulangi jawabannya. Ada serupa jumlah. Sebutkan jumlah dari khobar ghairu mufrad.
Jadi khobar goyo mufrad itu ada berapa? Ya disebutkan jumlah dan ya. Kalau jawab yang jelas dan tegas ya. Ya. Ya mungkin bisa ditanyakan lagi. Apa yang dimaksud dengan naat hakiki? Kata sifat yang merofakkan isim domair yang kembali pada manutnya. Iya betul. Sebutkan. Ya tepuk tangannya untuk anak-anak kelas 4 ulang. Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari bapak-bapaknya. Untuk sesi selanjutnya kalau tadi tanya jawab seputar materi jilid 1 sampai jilid 4. Sekarang praktek dari materi itu, yakni dari beberapa kalimat ini termasuk tarkibnya menjadi apa, ini kalimat apa, dan seterusnya. Mungkin bisa saya mulai terlebih dahulu dan dijawab bersama-sama. Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Lafaz wahia. Wahia lugatan an-nama'u. Lafaz hiya ini termasuk kalimat apa? Isim apa? Domir. Mu'rab atau mabni isim domir itu? Mabni. Mabni adalah Kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah. ulangi lagi. Kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah. Isim susin. Ada berapa kalimat? 5 lemah susin. Sebutkan. Malin maksusin. Li kalimat apa? Huruf apa? Huruf jar ada berapa? Sebutkan. Infilafi an ala li atau la kafi wa musam tak musam tak musam. Amalnya huruf jar. Mengajarkan isim setelahnya. Mana isim setelahnya yang dijarkan? Malin. Berarti malin dibaca. Yang mengajarkan tanda jarnya memakai. Sebab termasuk maksusin. Tarkibnya menjadi apa? Naat. Setiap ada naat pasti ada mana man'utnya? I'rabnya naat. Man'utnya dibaca. Maka naat juga dibaca. Tanda jarnya memakai. Sebab termasuk yang tegas. Naat apa ini? Naat hakiki adalah Kata sifat yang merupakan isim domir yang kembali pada materinya. naat hakiki wajib cocok dengan man'ut dalam beberapa hal. 4. Sebutkan. 1. Dalam i'rabnya rafa, nasab atau jar. Di sini masuk yang mana? 2. Dalam mufradnya atau jamaknya. Ulangi lagi, jangan cepat-cepat. Dalam mufrad tasniyah atau jamaknya. Masuk yang mana? Mufrad. 3. Dalam mudzakkar atau muannasnya. Masuk yang mana? Mudzakkar. 4. Dalam ma'rifat atau nakirahnya. Lafaz yu'khadhu. Kalimat apa? Fi'il. Fi'il apa? Yang mudhari'. Wazannya. Ulangi lagi. Yuf'alu. Maklum atau majhul? Majhul. Maklum atau majhul? Majhul. Setiap ada fi'il mabni maklum, maklum atau majhul? Majhul. Setiap ada fi'il mabni majhul pasti ada Naibul fa'il. naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya ini? Dua. Yang muqaddam muqaddam. Ulangi lagi. Dua muqaddam. Domir huwa muqaddam. Kemudian ini bacanya bagaimana ini?
Lafaz afdal kalimat apa? Kalimat fi'il apa? Wasannya. Coba ditasib. Wasannya dulu. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilan taf'alan tif'alan fa'alan fa'udun fa'ilun wadaka fa'alun fa'ilan fa'il fa'alun fa'alun Ayo afdal. Abdal yu'abbiru ta'biran ta'biratan ta'baran ti'baran mu'abbaran fahuwa mu'abbirun wadaka mu'abbaran abbir la tu'abbir mu'abbarun mu'abbaran Afdal fa'ilnya mana? Ayin Ain fi'ilnya, lam fi'ilnya, dinamakan bina bina sogi adalah setiap fi'il yang fa'il fi'il dalam fi'il tidak berubah huruf ilat maupun akhirnya dan tidak berubah hasil serta fi'il dalam fi'il tidak berubah huruf yang sama. ya mungkin saya cukupi dari para mustami'in yang ingin bertanya tentang tarkib. Tadi ada yang ingin bertanya, saya persilakan Ustadz Sun'an atau mungkin ya mungkin ada yang bertanya. Ya, ini mau bertanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. diperhatikan pertanyaannya. Tajidu az-zakatu. Az-zakatu kalimat apa? Tandanya apa? Jawali'al Ada berapa tanda-tanda kalimat sing? Bukan. satu dalam ini jawali'al tiga jawali huruf empat sekian Itu rofa atau nasab apa jen? Apa alamatnya? Cuma Sebutkan tanda-tanda rofa ada berapa alamat rofa? Belum. Kalau di Al-Miftah sistemnya bukan alamat alfa ada berapa, isim mufrad alfa ada tandanya apa gitu. Baik dibalik. Ya. Belum sampai itu. Ya. Asal kamu sebutkan isim yang dibaca rofa. satu fa'il dua itu fa'il tiga mubtada empat khobarnya mubtada lima isimnya kana enam khobarnya ina tujuh isimnya imun pada isimnya sirofakan ada empat naat sampai satu mubtada. Apa yang dinamakan fa'il? Ini adalah isimnya dibaca rafa isim azim yang bermakna sopa atau apa. Misalnya saya tanya satu anak gimana? Bisa nggak jawab? Tidak rombongan jangan jawab dulu. Ya, misalnya saya tanya satu anak satu bisa tahu nggak? Bisa, nanti ada sesinya sendiri. Oh, gitu. Ada demonstrasi individu. Ah, iya. Baik, nanti ada permainannya. Ya mana? Ya bersabar dulu pokoknya. Iya, saya ikut membantu. Jadi bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, jadi bisa ingin Amal mawasi fatajibu az-zakatu. Lafaz fa'amma ini menjadi mubtada. Mana khabarnya? Lafaznya mana? Ini fa'ammal mawasi fatajibu. Jadi kalau ada lafaz amma, maka setelah amma tarkibnya menjadi apa? Mubtada. Maka kalau ada mubtada setelah amma, maka khobarnya adalah Lafaz yang diawali fa lafaz yang diawali dhofa setelahnya. Maka setelah ini yang ada dhofanya mana? Fata jibu. Berarti khobarnya ini mana? Fata jibu. Ya betul. Terima kasih. Ya, Mungkin yang lain. maka lekini dia coba mungkin itu misalnya itu. Ya, terima kasih. Ya mungkin yang lainnya lagi. ini yang Oke, Bapak Yai Mahfud. ini saya tanya, mungkin saya bagaimana menunjuk satu anak, belum bisa. Nah, nanti ada individunya lagi ya. Berarti ini kan ada tahapannya. Ya. Ini saya tanya ke masing. Ini kalimat apa?
Ajnasin. Kalimat apa? B. Salah dari Ajnasin. Kalimat apa? Ajnasin. Kalimat apa? Sim. Sim apa? Sim apa? Hah? Sim apa? Ya, sim. Berarti maknanya ini kan berhubung belum tahu maknanya, saya kasih maknanya nggak apa-apa ya. Ya, betul. Ya. Salah satu ajnasin telu piro jenis. Berarti beberapa jenis. Berarti menunjukkan satu, dua atau banyak. Banyak. Berarti kalau banyak mufrad tasnya atau jamak? Jamak apa? Terima kasih. Jamak taksir. Dengan terima kasih. Saya ingin tahu mufradnya apa. Kalau seperti itu belum, ya belum. Terima kasih. Dani. Kalau itu sudah tinggi lagi itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya mungkin ada Bapak Wali Santri yang mau bertanya. Iya ada Ustaz Sadiq. Ya silakan. Ya Ustaz Sokib dari Bulu nih ya. Iya dari dulu. Wah, tepi nih. Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Lafaz tajibu Ini lafaz B Pak. Lafaz tajibu azakatu. Tajibu itu kategori kalimat apa Pak? Pak. tajibu kalimat apa? Dijawab yang tegas, jangan takut. Kalimat fi'il. Kalimat fi'il. Kalimat fi'il apa Mbak? Fi'il mudhari'. Kenapa dinamakan fi'il mudhari' Mbak? Lihat. Wasannya. Tajibu wasannya apa? Failu. Tafilu. Berarti kalau wasan tafilu segotnya apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kenapa dinamakan fi'il mudhari'? Belum Pak. Belum itu. Oh, iya. Wah itu alfiah itu. Jadi untuk saya infokan untuk masalah al-miftah itu cuma dasar-dasarnya, yang penting bisa baca itu. Nanti kalau masalah alasannya ini kenapa itu di kelas selanjutnya gitu. Ya mungkin ada yang bertanya lagi. Bagaimana? Ini. Halo, cek 1 2. Ini kalau mau banyak, ya. Ada lafaz fi khamsati asya'a. Fi khamsati asya'a. Lafaz asya'a itu kiranya rofa atau nasab atau tir atau jasm. Zer, ya, zer. Apa alamat zernya? Fathah. Karena itu termasuk Isim mudhari'. isim ghairul munsharif. Manaknya apa? Ilatnya apa? Ilan sakalu. Apa itu? Sekon baju. Alif ta'anis mambuda. Apa? Alif ta'anis mambuda. Apa yang dinamakan alif ta'anis mambuda? Belum. Belum itu. Belum ya. Kalau ditanya wasannya apa, kok bisa alif alif mamdudah? Masuk wasan apa? Asya'a wasannya apa? Af'ala. Berarti kalau setiap ada wasan af'al, apa? Wasannya apa? Fa'lau. Fa'lau. Kalau ada wasan fa'lau berarti masuk alif tanis mamdudah gitu. Ya, itu dia ya. Baik, kalau tarkibnya apa ini? Kok bisa dibaca jen? Tarkibnya apa? Apa? Mudhofilah. Setiap ada mudhofilah pasti ada. Mana mudhofnya? Komsati. Berarti kalau ada mudhof dan mudhofilah ini namanya susunan. Apa yang dinamakan idhofah? Menyandarkan satu isim pada isim yang lain. Isim yang pertama dan isim yang kedua disebut mudhofilah. Mungkin dari
Kalau dari tadi yang tanya bapak-bapak semua. Anak-anak siap? Ya, ini Muncul nomor 230. Siapa ini nanti? Ya, Farizkia Alim Nisa, putri Bapak Mualim SPD. Mana Faris? Ya, ini yang di depan berkerudung hitam. Nah, ini nanti yang akan memberi jawaban pada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Oke? Iya. Ya langsung Bapak ini, kita sudah ada di sesi pertanyaan individu. Tadi sudah muncul siapa yang menjawab. Monggo, yang bisa mengajukan pertanyaan kepada Ananda Farizkia Alimsa. yang namanya ditunjuk berdiri. Ya, persiapan Faris. Perlu Ya, mic-nya dipegang. Oke, Jawabannya siap. adalah Fokus. Asya'a. Lafaz asya'a Senternya. ini dibaca apa? Ya. Ini Pak Mahfud ya. Ya, Salah satu asya'a. Asya. Mungkin dibaca dulu lafaznya mulai wasal itu. Oh ya, Ya, maksudnya dari Ya. Mbak Faris ini. ya, monggo. Ananda Faris bisa dibaca mulai dari wasalah itu. Bismillah ya. Wasyaro itu wujud bisyami salah satu asya'a. Sudah, lafaz asya'a ini dibaca apa? Dibaca Asya'a ini i'rabnya apa? Erobnya Iya. dibaca jer. Tandanya jer karena Masuk simbol unsur. simbol munsorek. Apa makna munsorek? Ilatnya. Ilatnya. Ilatnya masuk ilat 1 atau ilat 2? Ilat 1. Sebutkan. Alif taris mandudah. Terima kasih. Bahwa wasaumu masdaroni mana umaritan al-imsaku wasyara'an. Pun. Apa ya? Ya. Mas Daroni itu dibaca apa Mbak? I'rabnya. Irobnya ya irobnya. Rofa. Kenapa dibaca rofa? Targetnya menjadi apa? Targetnya. Obar. Betul atau salah? Betul kan salah, Ustaz? Taslim. Ya, tepuk tangan biar disuasana cair. Tepuk tangan untuk Ananda Faris. Ya betul jawabannya, yaitu targetnya sebagai khobar. Sudah, Ustaz. Yang lain. Monggo. Iya monggo. Ajak lagi. Ayo 1, 2, 3, mulai. Stop. Muncul nomor 027. Siapa ini? Ya, Ananda Rifa Eka Safitri, putri dari Bapak Pasrianto. Rifa, berdiri Rifa. Ya. Mungkin agak maju ke depan sedikit. Ya. Siap ya, Rifa? Ya. Ini Musamin bisa memilih materi dari nomor 1 sampai 12. Ya, boleh memilih materi mana yang diberikan kepada Anda Reva ini. Mungkin ibu-ibunya yang minta materi nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12 ini. Jenengan pilih silakan materi yang mana? Monggo ibu. Ya, monggo ibu-ibu bisa. Ya. Reva, siap ya? Siap. Ya, mungkin ibunya bisa. Kira-kira siapa? Ini memilih materi dulu, ya. Memilih Nanti yang muncul, ya, nggak tahu, ya. Nanti
Iya, materinya apa? Ya. mungkin apa? Cuma milih materi saja. Berapa? Nomor berapa Pak? Tuh? Nomor 6 katanya Pak Mudi. Nomor 6 Pak Munir. Dibuka. Nggih. 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 Ya. Ya. Ya, Anda Rifa, silahkan dibaca materi ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tajibu as-zakatu fi khamsati asya'a wa hiya al-mawashi walau akbaru bin na'ami lakana aula li'annaha aqasu min al-mawashi wal kalamu huna fil aqasi wal athmanu wa urida biha al-dhahabu wal fiddatu والزروع وأريد بها الأكواب والثمار وعروض التجارة وسيأتي كل من الخمسة مفصلا فأما المواشي Sudah cukup. Saya yakin Anda Rifa bisa mengakhiri sampai akhir. Saya yakin bisa. Langsung saja saya buka pertanyaan. Monggo untuk mengajukan pertanyaan. Targetnya apa, berupa apa, termasuk apa, tandanya apa, monggo diajukan pertanyaan. Pak Umar tadi. Boleh nggak? Boleh. Ini bukan settingan Bu Pak bukan settingan. Ini mau setting. Mau setting. Ini karena pulau kali Pak Munir kok ini sing. Yang lainnya ini jadi Ya, ini Pak. Labat suruh itu targetnya apa? Coba, suruh. Ya, ini targetnya apa? Saya bantu. Wasu'u itu ada berapa kalimat? 1, 2. Wawunya kalimat apa itu? huruf atau Huruf atau. Berarti kalau ada huruf atau pasti ada. maktuf dan maktuf alaih. Mana maktufnya? Az-zuru'u Berarti azuru takribnya menjadi maktuf. Sudah ketemu jawabannya kan? Iya, disuruh tahu caranya tanya. Jadi dia harus dikirim dulu ya. Itu kalimatnya ada berapa, terus itu targetnya apa? Targetnya apa tadi, Mbak? Maktuf alaihnya mana? Kalau ada maktuf pasti ada. maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Al-mawashi Al-mawashi. Itu apa nasab? Apa zer? Dibaca apa? Dibaca apa atau nasab atau jer maktufnya? Dibaca apa? Alamat korbannya apa? rumah Karena itu nasab kena taksir dan taksir. Wasannya apa? Hasilnya. su'ulu Ada berapa saya ikut jamaah taksir? Sebutkan anggamannya. su'ulun su'ulun fi'alun su'alun fa'alatun wasannya jamak taksir. Ya, tepuk tangan bawah. Tepuk tangan. Iya, tepuk tangan. Mungkin ada yang mau menambah pertanyaan? Cuma saya tanya, sahabat tadi itu maksudnya apa? Taf'ilu Taf'ilu itu hurufnya berapa? Tajibu asalnya apa? Asalnya taujibu taujibu. Berarti wasannya taf'ilu sudah ketemu. Ya, terima kasih.